Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bihudah, amma ba'd. Berkata Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh alaihi ridwanullah wa rahimahullah rahmatal abrar wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Sampai perkataan beliau, ma'nan nikahi lughatan wa syar'an. Arti nikah secara bahasa dan syariat. An-nikahu lughatan ad-dhammu wal wat'u. Nikah secara bahasa artinya ad-dhamm. Ad-dhamm itu memeluk. Makanya dhammah, ada pelukannya di atas, ya. Ad-dhamm memeluk. Wal wat'u bersetubuh. Itu secara bahasa. Sama enggak sama kawin? Hah? Arti nikah dan kawin sama apa enggak? Secara bahasa sama. Makanya jangan kayak orang sok pinter bahasa, ya. Orang tuh nikah dulu baru kawin. Bloon loh, ya. Orang dulu itu yang kenal bahasa Indonesia orang dulu. Kalau ada janur kuning orang bilangnya gimana? Siapa yang kawin tuh? Ya kan? Kalau kondangan siapa yang kawin? Gak ada, siapa yang nikah? Saya mau kondangan hadir pernikahan. Nggak. Orang dulu orang kawinan. Karena secara bahasa sama. Kalau kawin tuh nggak pakai nikah. Nah ini. Sampai sekarang kalau akad nikah saya kawinkan dan orang dulu saya kawinkan dan saya nikahkan, ya. Orang sekarang nggak boleh, nikah dulu baru kawin. Lagi mana orang dikawinkan? Ya. Orang itu kalau misalnya arti kawin itu cuman bersetubuh, masa dikawinkan? Ngerti gak? Orang kalau kawin itu bersetubuh, kawin sendiri. Saya nikahkan dan saya biarin dia kawin. Harusnya begitu. Bukan saya kawinkan. Kalau kawinkan kan diarahin, ya. Didorong tuh anak, ya. Nah, ini apa? Dari segi bahasa kita jangan apa? Jangan sok mengerti tentang bahasa, karena maknanya sama. An-nikah artinya memeluk dan bersetubuh. Itu secara bahasa. Saya nikahkan artinya sama dengan saya kawinkan. Dan bahasa nikah ini dimiliki hanya oleh orang Arab. Tapi bahasa nikah ini di seluruh dunia digunakan oleh setiap muslim. Makanya di Indonesia nikah itu apa? Bukan bahasa kita, ya. Nikah. Karena itu mengambil bahasa Arab. Nama. Dan dalam Al-Quran hanya ada 2 kata untuk perkawinan itu. Ada kalimat nikah, nama fankihu, ya. Ada juga kalimat at-tazwij, zawwajnakaha. Nah, hanya 2 ini bahasa yang digunakan dalam Al-Quran. Wa syar'an, dan menurut syariat, agdun. Agd ini kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuannya. Agdun yatadamman, yang terkandung di dalamnya ibahatu wat'in, halalnya bersetubuh. Yang tadinya haram menjadi halal, mubah. Diperbolehkannya al-wat'u bersetubuh.
Makanya istri itu bukan mahram, tapi istri itu halilah, orang yang halal buat kita. Suami bukan mahram, tapi halil, pria yang halal untuk kita. Sama. Makanya menyentuh istri itu batal wudu. Kalau nggak batal wudu nggak boleh dikawinin dong. Ya, kalau kawinin sama. Jadi harus apa? Dimengerti betul-betul. Akad atau kesepakatan yang terkandung di dalamnya diperbolehkannya bersetubuh. Bilafzi nikahin, dengan lafaz nikah. Saya nikahkan, cukup, walaupun tanpa saya kawinkan. Cukup. Au tazwijin, atau kawin, atau tazwij kalau bahasa kita kawin. Saya kawinkan tanpa kalimat saya nikahkan, sah. Tapi dengan syarat-syaratnya ya, nanti ya disebutin. Bilafzi nikahin au tazwijin au tarjamatih, atau terjemahannya. Kalau bahasa Arab zawajtuka. Nama. Kalau bahasa Indonesia saya kawinkan. Nah, coba dilihat di pelajaran-pelajaran di kitab-kitab tentang cara aqdun nikah pasti dahulukan zawajtuka wa ankahtuka. Berarti orang Arab salah semua? Ulama salah semua gara-gara bahasa yang kita karang? Nah, makanya emang ayam kawin. Ya, secara bahasa iya, tapi secara syariat tidak. Ayam nikah juga secara bahasa, tapi tidak secara syariat. Jelas ya? Ini definisi tentang al-nikah. Aqdun yatadammanu fihi ibahatu wat'in bilafzi nikahin au tazwijin au tarjamatih. Ini kalimat yang boleh digunakan. Pakai bahasa apa? Bahasa apa aja boleh. Nah, misalnya ada orang Betawi pengen kawin pakai bahasa Betawi, boleh. Gua kawinin. Gua kawinin, gua nikahin lo sama anak gue yang namanya si Fulana. Maharnya segini. Gue terima. Boleh. Jadi nggak harus pakai bahasa Arab, nggak harus pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa apa aja boleh. Jelas ya? Baik. Arkanun nikah. Rukun nikah. Nah, rukun-rukun nikah ini nanti akan dijelaskan satu persatu secara tafsil, secara detail, terperinci. Tapi singkat, terperinci tapi singkat. Itu kehebatan Habib Muhammad. Ya, Habib Muhammad bin Salim ini rinci tapi singkat. Sama kayak Imam Nawawi. Imam Nawawi itu meringkas kitab Muharrar tapi sekaligus syarah. Kitab Muharrar lil Imam Rafi itu besar, diringkas sama Imam Nawawi jadi kecil, tapi artinya seperti syarah Muharrar. Itu apa? Kelebihan yang Allah berikan kepada sebagian hambanya. Apa? Arkanun nikahi khamsatun. Rukun nikah ada 5. Yang pertama zaujun. Nah, arti zaujun di sini jangan diartikan suami, ya, tapi artinya calon suami. Kalau diartikan suami berarti udah kawin, ya, nggak perlu rukun lagi, udah sah. Makanya kita artikan calon suami. Nah, calon suami ini nanti syaratnya harus laki-laki tulen, nggak boleh laki-laki jadi. Ya.
Wa zaujatun, perempuan calon istri harus wanita tulen, nggak boleh wanita jadi-jadian. Kemudian wa waliyun, wali. Wali itu nanti ada urutannya, enggak asal datang ke ustadz minta dikawinin, enggak benar. Nikahnya enggak sah kalau dia punya wali yang sah, kecuali dengan beberapa hal bisa menjadi sah, tapi tidak pantas kalau disebarkan, karena jadi tasahul fiddin, gampangin agama. Baik, wasyahidani, dan dua saksi. Dua saksi juga syaratnya harus laki-laki dan adil, nanti dijelaskan lagi. Wasighah, dan ucapan aqdun nikah. Nah, sighah ini mau bercanda mau serius jadi. Ya, makanya hati-hati. Ada orang ngelihat anaknya cakep nih, ya. Misalnya Ustadz Hafid ngelihat anak orang cakep nih. Ayo kita belaga yuk, belajar aqdun nikah. Coba kamu bilang saya nikah. Jadi. Jadi harus apa? Harus hati-hati. Bercandanya serius, seriusnya serius. Sama. Jadi hati-hati, jangan jangan mau dibahlulin. Apalagi yang minta ahli fikih, hati-hati. Masya Allah, kawinin saya dengan anak bapak, saya kasih mahar 100.000. Iya, nggak apa-apa, saya terima. Jadi, makanya hati-hati. Apalagi kalau anaknya atu, ya udah jadi itu. Tapi kalau anaknya dua enggak, karena dia nggak nyebut namanya. Harus tahu dulu namanya. Wahakadha arkanun nikah. Nah, ini semuanya harus ada, bukan harus hadir. Semuanya harus ada, bukan harus hadir. Nah, yang harus hadir itu cuman zauj, wali, dua saksi. Nah, dan sighah harus diucapkan. Kalau perempuannya enggak boleh hadir, perempuannya di dalam. Nah, kita ini punya agama. Islam itu enggak butuh kita yang butuh Islam. Ya, jangan menganggap bahwa Islam itu agama saya. Enggak, Islam itu agama Allah. Kita butuh dengan agama Allah. Maka jagalah agama Allah, bukan ngatur agama Allah. Ya, sekarang orang kawin pada diselendangin, laki perempuan ya, dikerudungin berduaan. Saya terima. Bukan di masjid, bukan di musalla, bukan di ruang Islam. Itu tempat-tempat lain kayak gitu ya. Jadi Islam itu punya ketentuannya. Agama itu jelas, agama itu mengajarkan segala hal, maka perhatikan. Makanya Ustadz, kita sekali lagi kita sering bilang ya, Ustadz jangan dijadiin ondel-ondel, dan Ustadznya jangan berlaku seperti ondel-ondel. Ya, Ustadz diperlakukan seperti ondel-ondel, diundang habis kasih duit pulang. Ya kan, kayak ondel-ondel enggak? Ondel-ondel lewat nih, panggil Pak, sini Pak, joget, kasih 5.000, jalan deh. Nah, Ustadz sekarang diperlakukan seperti itu. Ya emang apa? Gara-gara segelintir ya, nggak banyak yang suka ngomongin amplop saat ceramah. Makanya dihitung lo duit apa? Pakai duit. Naudzubillah. Ya, kamu seperti ondel-ondel, bukan seperti pewaris Nabi SAW. Kalau seperti pewaris Nabi nggak bakal dijadiin ondel-ondel. Nah, kita sebagai muslimin jangan jadikan ustadz itu seperti ondel-ondel, datang gua kasih duit lu pulang dah. Ya. Dan ustadznya juga jangan berlaku seperti ondel-ondel juga. Diundang akad nikah campur aduk laki perempuan, diam aja kayak ondel-ondel. Ya. Ondel-ondel ngomong enggak? Gak ada, joget aja udah, datang aja. Ya. Kenapa ente enggak tegur? Enggak enak, Anda diundang, ya.
Nah, makanya kita sebagai awam kalau pengen ngadain acara, khususnya acara-acara sakral seperti akdun nikah ya, konsultasi dulu dengan ustadz. Ustadz gimana baiknya? Konsultasi, datang ke Ustadz Alwi, ke Ustadz Levi, ke siapapun, ngomongin ya. Baru apa? Dipersilahkan ustadznya untuk dan ustadz juga kalau melihat ada yang tidak tepat, wajib menyampaikan gulil haq walau kana murra. Kalau yang wajib aja kita nggak bisa tegur, ya gimana mau yang lainnya? Nah, katanya pewaris Nabi. Nah, kita harus ente jangan kurang ajar mana nenek ustadz berilmu pewaris Nabi, kok waktu akad nikah campur aduk diem? Nah, makanya perhatikan hal-hal semacam ini karena sudah menjadi musibah umum. Sudah menjadi musibah umum. Maka jaga anak-anak kita nih, ntar mau kawin udah sterilin, hanya laki-laki. Emaknya bilang, saya pengen ngelihat ini sakral. Karena sakral lu jangan lihat. Ya, gara-gara lu akhirnya nggak jadi sakral, jadi sakarat. Ya, jadi mendingan gak usah hadir. Walhamdulillah di zaman ini udah banyak elektronik ya. Bisa pasang kamera, pasang TV dalam perempuan, lihat di TV leh. Wah, saya nggak ada tempat di masjid saya, di musola saya perempuan nggak bisa. Ya udah live streaming. Orang saya bisa nonton kok Habib Umar di Tarim. Masa sesama Indonesia nggak ada, nggak bisa? Ya. Makanya alhamdulillah Allah yuyassir lana, memudahkan untuk kita. Tinggal kita mau nggak ikutin syariat atau mau tetap ikutin hawa nafsu kita. Ya. Nah, juga bagi para penghulu juga kalau misalnya nggak ada apa perempuannya nggak hadir, nggak usah ditanya perempuannya mana, gatel lo ya. Mau ngelihat bini orang aja, ya. Nah, makanya udah apa? Jalanin syariat. Setelah itu, ya setelah akdun nikahnya beres, ya. Enggak, tanda tangan bisa dibawa sama lakinya, ya. Sama bapaknya bisa bawa. Setelah selesai mau acara dangdutan kek, mau acara ini kek, itu urusan dosa masing-masing. Bukan berarti saya ngasih izin ya, kalau saya nggak mau. Ya, dosa masing-masing. Yang penting akadnya benar. Yang sakral itu akadnya, bukan resepsinya. Resepsinya mah udah nggak wajib hadir resepsi di zaman ini. Nanti ada dibahas insya Allah. Wallahu ta'ala alam bissawab.